Shalom, damai di hati, shalom. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan selalu baik. Di hari Minggu yang ketiga di bulan Oktober 2021 ini kita ada di sini beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mengawali semua kegiatan kita, kerja kita, pelayanan kita di sepanjang minggu yang akan kita jalani ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat yang lalu tanggal 15 Oktober 2021, kita sebagai warga Gereja Masihi Injili di Minahasa sudah melaksanakan agenda pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua. Jadi yang ada di tanah Minahasa, juga kita yang ada di wilayah Jabodetabek, bahkan sampai di luar negeri. Dan pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2021, sebentar selesai ibadah, kita akan melaksanakan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Pelayan Anak atau Guru Sekolah Minggu. Saudara-saudara, baik yang sudah terpilih pada hari Jumat yang lalu sebagai diaken dan penatua, maupun yang akan terpilih sebentar dalam pemilihan Kompelka Bipra, sudah dibekali dengan firman Tuhan melalui katekisasi bakal calon. Dan juga sementara dibekali, bahkan akan dibekali. Jadi sebelum pemilihan sudah dibekali, dan sekarang ini juga sementara dibekali melalui firman Tuhan. Sesudah terpilih akan dibekali lagi melalui katekisasi calon pelayan khusus. Mengapa calon? Karena belum diteguhkan, jadi harus dibekali melalui katekisasi, dan sesudah diteguhkan lagi akan dibekali lagi melalui katekisasi bagi pelayan khusus yang sudah diteguhkan dan juga sudah dilantik. Nah, saudara-saudara, di minggu ini tanggal 17 Oktober 2021 kita lagi dibekali, dinasihati melalui firman-Nya dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita dengar tadi. Adapun yang menulis surat ini, surat pertama Petrus juga kedua Petrus, dia menyebut dirinya sebagai seorang rasul. Itu kita bisa baca pada pasalnya yang pertama dari pertama Petrus ini. Pasal 1 ayatnya yang pertama. Dan isinya kalau kita membaca bagian ini tentang berbagai nasihat dari Rasul Kristus, Rasul Tuhan, untuk orang-orang percaya yang berada di berbagai tempat, di berbagai wilayah ataupun di berbagai daerah seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan yang ada di Bitinia. Nasihat dari penulis pertama Petrus ini adalah antara lain, jemaat harus bersukacita, berbahagia, meskipun berhadapan dengan pergumulan hidup, pencobaan-pencobaan, ataupun penderitaan-penderitaan sebagai orang-orang percaya. Nasihat juga dari penulis pertama Petrus ini bagi jemaat dan juga bagi pemimpin jemaat, dalam hal ini penatua. Bagi Petrus, penatua itu adalah satu jabatan panggilan Tuhan untuk melayani jemaat, untuk melayani orang-orang percaya. Dan jemaat di sini digambarkan ataupun diibaratkan sebagai domba-domba milik kepunyaan Allah.
dan pemimpinnya ataupun juga penatua sebagai gembala untuk menggembalakan jemaatnya ataupun domba-dombanya. Jadi berarti penatua di sini sebagai gembala, sebagai pemimpin untuk menuntun, untuk membimbing, untuk menggembalakan, untuk mendampingi jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Rasul Petrus di sini dia juga mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita bisa baca itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali Yesus mengulang pertanyaan kepada Simon Petrus ini, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali. Kita ingat dia juga, Simon Petrus ini, dia yang menyangkal Yesus. Toh, dia yang menyangkal. Sampai 3 kali. Dan dia ingat apa yang dia sudah buat terhadap Yesus ketika Yesus di hadapan para pemimpin agama pada waktu dia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dan apa jawaban Tuhan ketika dia sudah menjawab kepada Tuhan, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Jawaban Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nasihat Rasul Petrus dalam bacaan ini untuk para penatua yang akan menggembalakan domba-dombanya harus dengan tulus hati, harus dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteladanan hidup untuk domba-domba, untuk jemaat yang akan dilayani. Dan memang tidaklah mudah, nyandak gampang menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat. Tapi janjinya yaitu ada mahkota kemuliaan bagi setiap orang yang diberi kepercayaan, yang diberi tugas oleh Tuhan untuk melayani, untuk memimpin jemaat. Dia menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Dalam surat ini juga ada nasihat dari Rasul Petrus bagi jemaatnya. Dikatakan orang muda menghormati, menghargai orang yang tua. Ini nasihat bagaimana jemaat itu untuk saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Sebab ini juga merupakan suatu perwujudan sikap yang mau merendahkan diri. Atau dengan kata lain, memiliki kerendahan hati. Tidak sombong. Tidak merasa lebih kuat dari orang lain. Tidak merasa lebih penting dari orang lain. Tidak merasa lebih pandai dari orang lain. Itu perwujudan bagaimana tuh rendah hati. Dan melalui sikap rendah hati ini, maka baik sebagai pemimpin pelayan Tuhan maupun sebagai anggota jemaat akan sama-sama bertumbuh di dalam iman. Iman kepada Yesus Kristus. Dan iman inilah yang akan membuat kita mampu untuk melawan. Mampu untuk menghadapi para penyesat ataupun kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu kita, mau merusak persekutuan dalam jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diaken dan penatua yang sudah terpilih, khususnya yang ada di Gemim Immanuel Jakarta Barat
pada hari Jumat lalu telah terpilih diaken dan penatua, dan hari ini kita akan melaksanakan pemilihan Kompelkah Bipra. Para pelayan Tuhan ini akan melaksanakan pelayanan di periode yang baru, periode 2022 sampai 2026. Dan semua yang sudah terpilih dan yang akan terpilih menjadi hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melaksanakan amanat Tuhan, yang terpanggil untuk melaksanakan misinya, yaitu untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Yang sudah terpilih selanjutnya tentu ada tahapan-tahapan, ada penetapan dari BPMS, kemudian ada peneguhan, ada pelantikan, dan selanjutnya adalah pemberian diri sampai selesai. Karena ada yang di tengah jalan so maraju. Padahal di awal ada tanya, apakah bersedia, apakah berjanji? Ya, dengan segenap hati. Tapi ketika berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan-pergumulan pelayanan, tidak lagi menyelesaikan sampai akhir. Nggak mau dapat tuh mahkota. Kalau dia sudah berhenti di tengah jalan, nggak mau dapat tuh mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Jadi memberi diri untuk melayani, dan ini adalah tugas panggilan dari Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan mau utus. Ada ungkapan-ungkapan di FB, kalau Tuhan utus, Tuhan yang akan mau urus. Artinya dia menjadi penjamin kehidupan, kerja, aktivitas pelayanan kita sepanjang hidup kita. Sampai di mana Tuhan berkenan kita untuk hidup. Dia yang menggembalakan kita, yang menjadi gembala yang baik, menuntun, membimbing kita. Dan pelayan-pelayan yang sudah terpilih dan yang akan terpilih sebentar, tentu melayani jemaatnya sesuai dengan tugas-tugas khusus yang sudah diatur dalam tata gereja Gemim tahun 2021. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan saat ini. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang terus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Artinya kita harus tunduk pada Tuhan yang mempercayakan seluruh hidup kerja pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, sebagai pemilik hidup kita dan sebagai pemilik pelayanan gereja Tuhan. Tapi bukan juga hanya sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi juga seluruh warga jemaat. Kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, untuk bagaimana kita tunduk pada Tuhan, karena Dia yang menjadi pemimpin hidup kita, menjadi raja atas hidup kita, yang mengatur hidup kita, yang mengatur pelayanan kita. Kita tunduk kepada Dia. Itu harapan, itu doa-doa kita semua untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah terpilih menjadi pelayan khusus dan yang akan terpilih dalam pemilihan sebentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.